Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Masih semangat? Masih. Pagi-pagi harus semangat lah, masa tidak? Iya dong. Iya, Bu. Nah, pada pagi hari yang cerah ini, Ibu akan memberikan sebuah materi, yakni tentang teks berita. Sebelumnya kalian sudah tahu apa itu teks berita? Mbak Cindy? Mbak Cindy mungkin tahu? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Baik, gue akan menampilkan pengertian dari teks berita. Teks berita merupakan informasi yang menyampaikan peristiwa yang sedang terjadi atau terkini. Contoh, teks berita pada umumnya disusun oleh seorang wartawan atau jurnalis. Isi teks berita ini berupa fakta yang didapatkan langsung dari lapangan maupun sumber dari jurnalis, sehingga dapat dipastikan bahwa isi dari teks berita ini merupakan kenyataan yang bisa dipercaya. Menurut Geoffrey R. Bush dalam Barus 2010 mengungkapkan, berita adalah laporan mengenai peristiwa yang penting diketahui masyarakat dan juga laporan peristiwa yang semata-mata menarik karena berhubungan dengan hal yang menarik dari seseorang atau sesuatu dalam situasi yang menarik. Keberadaan suatu berita tentunya dapat menarik perhatian pembacanya. Selanjutnya yakni kita masuk struktur teks berita. Struktur teks berita ini terdapat dari yang pertama ada singkat, jelas, tepat, dan sederhana. Intinya teks berita itu tidak boleh bertele-tele, langsung maksud apa tujuannya. Yang kedua yakni selalu berkembang dan dinamis sesuai tuntutan masyarakat. Jadi mengikuti perkembangan masyarakat sesuai berita yang ada. Yang ketiga yakni kalimat dalam berita pendek, singkat, dan penuh isi. Yang keempat, isi kalimat sangat penting dengan tetap memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Hal ini dipastikan supaya berita ini dapat dicerna oleh masyarakat untuk menghadirkan suatu kebenaran dalam berita itu. Selanjutnya yakni ada unsur-unsur teks berita. Nah, unsur-unsur teks berita ini seperti yang dijelaskan, ada what, who, where, when, why, dan how. Untuk membedah unsur-unsur teks berita ini, yang pertama ada what, yakni artinya apa. Unsur teks berita yang pertama adalah apa yang menyebabkan terjadinya kepadatan di pelabuhan penyeberangan Merak. Contoh seperti itu ya. Nah, yang kedua ini ada who, siapa yang terdampak dalam kepadatan pelabuhan di penyeberangan Merak. Yang ketiga ini where, di mana berita itu menjelaskan lokasi di mana terjadinya kepadatan truk. Yang keempat yakni when, kapan. Nah, ini juga memberikan informasi yang jelas tentang kapan suatu larangan melintas bagi truk non 9 bahan pokok berlangsung. Yang kelima ada why, kenapa. Unsur teks berita yang selanjutnya adalah teks berita singkat di atas menjelaskan kenapa terjadinya kepadatan di pelabuhan penyeberangan Merak. Yang keenam ada how, bagaimana, menjelaskan tentang bagaimana imbas dari peraturan ini yang terjadi kepada kepadatan truk di pelabuhan penyeberangan Merak. Selanjutnya yakni kita masuk ke unsur kebahasaan yang harus diperhatikan dalam menulis teks berita. Yang pertama yakni kebahasaan dalam menulis teks berita disesuaikan dengan materi pembelajaran di kelas. Terdapat penggunaan adverbia sebagai unsur penghubung kalimat berita. Adverbia atau unsur transisi digunakan untuk menyumbang isi dalam paragraf. Berikut disampaikan jurnalistik Rahardi, yaitu untuk menunjukkan hubungan tambahan, pertentangan, perbandingan, akibat, tujuan, singkatan, tempat, waktu, dan syarat pengandaian. Selanjutnya yakni kita masuk ke kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama yakni menggunakan bahasa yang bersifat standar baku. Kaidah kebahasaan
Yang kedua ya ini digunakan pada teks berita bahasa standar atau baku. Yang ketiga ini penggunaan kalimat langsung. Keempat penggunaan kata kerja mental. Kelima penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Selanjutnya ya ini ada metode pembelajarannya. Yakni saya akan memberikan materi PPT yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Selanjutnya ya ini kita berdiskusi kelompok. Lalu kita akan praktik terjun lapangan untuk membuat teks berita di sekitar kelas ini saja. Nah, dari materi yang Ibu sudah jelaskan, Ibu akan mengulas lagi tentang pengertian dari teks berita. Mungkin Mbak Cindy bisa menjawab teks berita itu apa yang Ibu sudah tadi jelaskan. Ya, Mbak Ani. Sama. Ya Bu, teks berita adalah teks yang berisikan tentang kejadian, peristiwa atau informasi yang berupa fakta. Benar, tepat sekali Mbak Ani. Berarti Mbak Ani tadi menyimak ya saat Ibu menjelaskan ya. Iya Bu. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap diskusi ya. Ibu akan membagi kelompok. Untuk kelompoknya saya bagi 2 kelompok saja cukup, biar cepat selesai untuk pengerjaannya. Untuk kelompok pertama ada Cindy, Asani, Sinta, Angel, Rizky, dan Dewanda. Kelompok 2 ada Lutfiana, Nanda, Yoga, Ansil, dan Irfan. Ya Bu. Serta Mbak Amarta. Ya Allah. Ibu kasih waktu berapa menit untuk bisa menyelesaikan? 10 menit. Sudah disetting awalnya? Oh ya, sudah mulai. Latihan? Enggak, sudah. Sudah berapa? 3. Baik, Ibu kasih waktu 15 menit ya, cukup ya. Nanti perwakilan kelompok hanya membacakan teks berita yang telah dibuat bersama kelompok. Ya Bu. Ya Bu. Selamat mengerjakan. Lebih dari 15 menit ya. Untuk perwakilan kelompok untuk maju presentasi membacakan teks berita yang telah dibuat bersama kelompoknya. Yakni kelompok pertama bisa diwakilkan oleh siapa? Untuk maju ke depan membacakan teks berita. Silakan Mbak Ani. Ya Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan teks berita yang sudah kelompok kami buat, yang berjudul Sekolah dan Pendidikan yang Pertama. Kian hari, persaingan di industri menjadi kian ketat. Hal ini salah satunya dilatar belakangi dengan perkembangan industri yang sudah memasuki revolusi industri 4.0. Menanggapi hal tersebut, kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan melalui usaha peningkatan kualitas pendidikan. Dalam seminar yang diadakan Presiden University and University of Glasgow pada hari Sabtu tanggal 4 bulan 9 2018 di Menara Batavia, Darmono menyampaikan 3 hal yang perlu diubah dari sisi pendidikan. Sebab menghadapi revolusi industri bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, perubahan metode pembelajaran adalah salah satu hal yang diperlukan. Perubahan pertama dan yang paling fundamental adalah pola pikir dan sifat anak-anak masa kini. Kedua, bakat seorang anak haruslah dapat dikembangkan dan diasah dengan bantuan sekolah. Ketiga, diperlukan adanya perubahan model pembelajaran yang lebih cocok untuk kebutuhan saat ini. Di samping itu, pemerintah juga perlu memfasilitasi kebutuhan pembelajaran.
Misalnya, saat ini kebutuhan akan teknologi yang mendukung pelaksanaan belajar mengajar sangatlah dibutuhkan oleh guru dan siswa. Terima kasih, Bu. Sebentar dulu Mbak Ani. Tadi belum disebutkan unsur-unsurnya ya? Iya. Apa, siapa, gimana dari teks berita itu? Coba. Untuk where, ada informasi tersebut disampaikan pada seminar yang diselenggarakan di Menara Batavia. Untuk when, pada hari Sabtu 4 September 2018. Untuk why, adanya perubahan dan metode baru tersebut adalah sebagai bentuk tanggapan terhadap persaingan revolusi industri 4.0. Untuk how, metode baru tersebut perlu dilaksanakan dalam pendidikan di sekolah dan juga fasilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Untuk buatnya, Untuk yang membuatnya gimana? Yang apa? metode baru di dunia pendidikan tadi, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, first. Baik, untuk kelompok yang belum maju, silakan mengumpulkan teks berita yang sudah dibuat. Baik belum selesai ataupun sudah selesai harus tetap dikumpulkan. Bagi yang sudah presentasi juga tetap mengumpulkan teksnya. Ya, Bu. Baik. Baik, mengingat waktu pembelajaran kita tinggal 5 menit lagi, maka Ibu akan akhiri. Terima kasih untuk pada siang hari ini pembelajaran kita tutup. Untuk materi serta ini tugasnya Ibu akan berikan penilaian minggu depan. Bagi kelompok yang belum maju, minggu depan harus siap maju untuk mempresentasikan hasil teks berita beserta unsur-unsurnya. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya.